Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat ibu sekalian dan bapak kalau ada, alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang insya Allah sangat berkualitas. Nabi kita pernah bersabda, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa mu'alliman, illa dzikrallahi wa mawalahu wa mu'alliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia ini dalam pandangan Allah itu mal'unah, tidak bernilai, terkutuk. Mal'unun ma fiha, semua enggak bernilai di hadapan Allah, illa zikrallah, kecuali apabila diisi di dunia itu dengan zikir kepada Allah, wa mawalahu, dan yang semisalnya yaitu taatullah, taat kepada Allah, wa mu'alliman wa muta'alliman, dan orang yang mengajar dan mau belajar agama. Itu hadis Nabi rawahu Muslim. Maka alhamdulillah kita duduk-duduk di siang ini dalam rangka zikir pada Allah, karena belajar ilmu zikir, dalam rangka mengajar, dalam rangka belajar. Salawat dan salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi profil hidup kita, tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupannya, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Ayyuhal hadirin wa hadirat, alhamdulillah saya juga ingin mengulang kembali sebuah hadis untuk menyemangati saya dan antum. Ini rata-rata yang hadir yang jauh dari mana, Bu? Ada yang jarak 10 kilo? Gak ada? Ada, Bu ya? Boyolali, Bu? Oh, podo berarti sama saya. Baik, kita ingat Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Siapa yang berjalan di sebuah jalan yang dalam rangka mencari ilmu agama tentunya ya, maka apa? Sahalallah, Allah mudahkan dia menuju tariqan ilal jannah, jalan menuju jannah. Dan apalagi kebahagiaan tertinggi selain meraih jannatul naim. Orang-orang mungkin menganggap sukses itu kalau bisa memegang dunia, sukses itu kalau jadi pejabat tinggi. Tapi bagi kita umat Islam, Allah telah sebutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orangnya yang terselamatkan dari neraka, dimasukkan Allah ke jannah, sungguh dia telah sukses. Itulah yang harus menjadi pikiran kita, apa ya langkah hidup kita agar bisa menuju jannatul naim, di antaranya mencari ilmu ini.
Kemudian wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridwan li talibil ilmi. Para malaikat menaungkan sayapnya ridho kepada pencari ilmu. Jadi kalau kelihatan mungkin di sini banyak sekali malaikatnya, lebih jenengan. Jenengan ini tadi dari rumah ditemani berapa malaikat? Pernah ngitung nggak? Yang bersama jenengan itu paling tidak 4 sampai 5 malaikat. Kok 1 atau 2 malaikat di kanan kiri kita yang dikenal dengan malaikat Raqib dan Atid. 2 berikutnya yang menjaga di depan belakang kita namanya malaikat Hafadhah. Sudah berapa? 4. Ada lagi malaikat yang suka menemani kita, itu suka berbisik-bisik kepada hati kita, bisikan-bisikan kebaikan. Jadi minimal ini kita ditemani berapa? 5 malaikat. Ditambah ada malaikat yang innalillahi malaikatun sayyahun. Allah punya malaikat yang suka siyaha, jalan-jalan. Ngapain? Mencari majelis zikir, mencari majelis ilmu. Kalau mendapati mereka kemudian memanggil temannya, halumu halumu, kesini kepada yang kalian cari. Ini loh yang kalian cari. Maka di masjid ini saya yakin yang hadir tidak seperti yang nampak. Yang hadir tidak seperti yang nampak. Yang nampak ini paling baru 1/5 atau 1/10 yang nggak nampak dari kalangan malaikat, insya Allah. Kemudian Nabi bersabda, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardh hatta hitan fil ma. Sesungguhnya orang yang mau mencari ilmu itu akan didoakan man fis sama, siapa yang di langit, wa ma fil ardh, dan siapa yang di bumi, hatta hitana fil ma, sampai ikan-ikan di dasar laut. Coba ini amal apa yang lebih mulia dari amal belajar sebagai pertama kali mencari ilmu. Dengan di rumah tadi naik kendaraan itu sejak dari rumah ke sini itu yang di langit, malaikat langit itu tidak sedikit. Nabi pernah sampaikan setiap 4 jarinya ada malaikat yang rakiun sajidun, rukuk kepada Allah Ta'ala. Belum yang di bumi, hatal hitan, ikan-ikan. Ibu-ibu ini kan akrab dengan ikan ya. Maka berapa ikan tongkol yang mendoakan kita? Berapa ikan pepek dan macam-macam ikan? Semua mendoakan ahli yang mencari ilmu. Maka kita berbahagia dengan kegiatan-kegiatan ini. Semoga Allah mudahkan gerakan taklim Muslimah Solo Raya semakin berkembang, mengajak orang kepada majlis jannah, majlis yang mendapatkan doa dari makhluk yang di langit dan di bumi, sampai ke riwayat lain itu disebutkan sampai semut-semut itu juga ikut mendoakan orang-orang yang rajin mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kali pertama saya ngisi di Majelis Muslimah MSR ya, Muslimah Soraya. Mungkin apa Bu? Muslimah Soraya. Muslimah Soraya MSR. MSR ya. Mungkin sebelum saya bincang saya tak sedikit ta'aruf ya Bu ya, biar pendengarnya tahu isi ngomong sopo. Ya, tadi nama sudah disebut, nama saya Kosti Ridwanullah. Saya aslinya dari Bumi Kartini. Mana itu Bu? Jepara ya. Jepara. Saya hidup di Jepara selama 18 tahun.
Kemudian saya merantau ke Solo, ke Cirebon, ke Jakarta. Akhirnya sejak tahun 99 dapat jodoh dan mulai tinggal di Boyolali. Cuma Boyolalinya bukan yang kota tapi di sini di Simo ya, Simo ngurus pesantren sampai hari ini tinggal di pondok namanya Pondok Darussyahadah Simo Boyolali. Murid terbanyak itu dari Sukoharjo. Ini Sukoharjo juga ya. Ada 100 berapa itu yang dari Sukoharjo, yang lainnya kalah banyak dari Sukoharjo. Begitu kurang lebih ta'arufnya. Saya sudah punya istri dan anak, tapi jadi mau ikut tapi karena banyak koreksian istri akhirnya belum bisa ikut. Tadi soal biar ikut biar kenal para ibu di sini. Tema yang diberikan pada saya adalah tema akidah. Kita mencoba membahas akidah tapi mungkin semacam tematik. Saya buatkan makalah-makalah. Kemarin saya sampaikan ke panitia ada dua pilihan, mau baca kitab atau mau dituliskan makalah-makalah. Kayaknya lebih cenderung makalah-makalah ya. Burung kulino moco kitab. Baik. Tema pertama ini mungkin mengulang tapi tidak apa-apa, malah harus banyak diulang-ulang karena ilmu itu kalau nggak diulang-ulang ya lupa. Mengapa saya kalau ngajar akidah di pondok itu misalnya bukunya hilang tuh tetap masih bisa ngomong? Karena saya ngajar akidah sejak tahun mungkin 23 sampai sekarang, ngulang-ulang terus. Mengapa ibu-ibu apa Al-Fatihah lancar? Diulang tiap hari ini, maka sebenarnya harus mengulang-ulang bagian dari kewajiban seorang pencari ilmu. Ojo, wis pernah, paham belum gitu. Baik, saya ambil tema membersamai kafilah Rasulullah dan para sahabat karena ini merupakan salah satu bahasan di akidah yang menjadi patokan kita. Patokan bagaimana? Kita sadar kita ini hidup di akhir zaman. Ini kan sadar betul? Sadar ya? Kita di akhir zaman. Kok bisa Nabi kita itu ketika beliau masih hidup pernah bersabda atau bercerita, umur dunia itu ibarat satu hari. Nah, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sudah ibarat subuh sampai asar gitu. Berarti asar tekan maghrib kan nggak begitu lama kan dibanding subuh sampai asar. Nabi hidup itu sudah asar. Nah semakin kesini menuju maghrib ini wis 1444 tahun yang lalu hijrahnya Nabi. Semakin lama semakin mendekati akhir zaman akhir. Nah, di antara ciri-ciri akhir zaman itu banyak keburukan. Banyak keburukan. Di antaranya orang-orang itu pola pikirnya banyak yang kewalik-walik. Ngertos kewalik-walik. Ini bisa bahasa Jawa semua ya, dicampur-campur dikit tidak apa-apa ya. Kenapa kebalik-balik? Nabi ingatkan ada masa nanti itu saya alaikum sanawatul khida'at akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Yusaddaku fiha al-kadzib. Sing orang pendusta malah dibenarkan. Oh ya kan fiha shadiq. Nah, orang yang jujur malah didustakan. Apalagi yu'tamanu bil kha'in. Orang yang pengkhianat dipercaya. Amin yang terpercaya malah dikhianati. Itu di antara ciri-ciri zaman akhir. Apalagi manusia itu banyak yang tega menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Begitu Nabi bersabda. Dia menjual agamanya
untuk meraih keuntungan dunia. Itu juga ciri-ciri akhir zaman. Dari si akhlak. Apalagi orang-orang kebanyakan cinta dunia. Ejak ngaji, untungnya apa? Ejak kerja, sejam piro, jelas ya. Sejam 10.000, 20.000 ngaji, apa? Lah biasa kali sedekah meneh. Jadi pikirannya pikiran dunia. Tidak memikir urusan ke akhirat. Maka di antara hancurnya, rusaknya umat Islam karena apa? Mereka itu kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dunia itu jadi urusan yang paling penting bagi dia. Padahal agama kita mengajarkan yang penting wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Begitu ayatnya. Cari dari apa yang kau punyai di dunia ini untuk mencari akhirat. Jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi pentingkan di akhirat, dunia dijadikan jembatan menuju kemuliaan akhirat. Harusnya begitu. Tapi zaman sekarang sudah kebalik. Orang-orang lebih mencari dunia dibanding mencari akhirat. Itulah kondisi. Kemudian kondisi lainnya, umat ini beragamanya macam-macam. Gitu. Padahal zaman dulu Islam dibawa oleh satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya satu, Al-Quranul Karim. Tapi di akhir zaman banyak pemikiran macam-macam yang membuat bingung orang-orang yang nggak ngaji. Misalnya, dengan pernah lihat debat-debat di itu enggak, di TV itu. Saya sampai pernah gregetan gitu ya. Ibu-ibu itu malah membela prostitusi. Itu kan kerja, ya jangan disalahkan dong. Yang membela ibu-ibu. Nek bapak-bapak oleh rodok. Ini ibu-ibu kok iso bela. Alhamdulillah Kiai Khalil Nafis waktu yang ceramah di TV meluruskan. Itu kan memahami agamanya semeraut. Belum yang terkini tentang dunia LGBT, masih ada yang mengatakan itu kodrat, itu enggak, jangan disalahkan, jangan diapa. Beragamanya sakarepe dhewe, mengikuti akal masing-masing. Nah, inilah problem yang ada, sehingga nanti kalau tidak punya patokan bisa-bisa beragamanya terombang-ambing. Kayak ada kasus seorang siswi SMA cerdas sekali, pintar sekali, kemudian kuliah di Jogja. Ini anaknya di Simo SMA-nya. Saya diceritain di Jogja itu setelah berapa lama itu asal ketemu sama para pengasuhnya itu nggak pernah sholat. Ditanya kenapa nggak sholat, saya baru halangan. Akhirnya betul-betul ada yang curiga, itu nggak pernah sholat, halangan terus. Ini alasannya dihitung, pas bilang halangan terakhir, terus dihitung sebulan, belum sebulan ada dari lagi yang ngecek datang masih halangan lagi. Wah, ini berarti gak beres, ternyata dia ikut ajaran Islam yang sakarepe dhewe tadi itu. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya kita membicarakan masalah ini. Sebenarnya kita pengen Islam yang kayak apa yang kita ikuti. Nah, baik, saya bacakan dalil dari Rasul. Di makalah yang saya tulis itu masih ori ya, ori Arabnya belum saya terjemahkan. Kalau jenengan mau terjemah ya sambil coret-coret atau nanti suatu saat. Layak tianna ala ummati ma ata ala bani Israil. Benar-benar pasti akan datang kepada umatku apa yang terjadi juga pada Bani Israil. Hadwan na'li bin na'li.
ya setapak demi setapak. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati may yasna'u dzalika. Sampai nanti sekiranya di kalangan Bani Israil itu ada yang terang-terangan menzinai ibunya, pasti nanti umat itu juga akan berbuat seperti itu. Wa inna Bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Taftariqu ummati ala 73 millatan. Sedangkan umatku akan memecah menjadi 73 golongan. Kulhum finnar, semuanya akan masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Nah ini saya potong dari sini hadisnya. Dari hadis ini riwayat Tirmidzi derajatnya hasan, berarti di akhir zaman memang Islam ini macam-macam pemahamannya itu. Maka ada yang menganggap, misalnya ya, ada yang menganggap Ibu Aisyah itu di neraka. Itu ada yang berakhidah seperti itu. Ada yang menganggap kalau sudah soleh, sudah jadi orang yang yakin, nggak perlu ibadah. Jadi mereka punya tafsir agama sendiri. Ya. Terus yang benar yang mana? Nah, supaya kita nggak salah dalam memilah dan memilih, maka kita harus punya patokan yang asli bagaimana. Baik, saya baca dulu hadis yang berikutnya seperti betapa banyaknya perpecahan di akhir zaman. Qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan fawa'adzana mu'idhatan balighatan, lalu menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub, membuat hati bergetar. Wa dharafat minhal uyun, membuat air mata berlinang. Faqila ya Rasulullah wa'adtana mu'idhatan muwadda'in. Lalu ada yang berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'had ilaina bi'ahdin, maka berilah kami sebuah janji, hal yang penting. Faqala, Nabi bersabda, alaikum bitaqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, wa in abdan habasyian, meskipun yang memimpin kalian seorang budak dari Najasyi. Wa satarawna min ba'di ikhtilafan syadida, dan kau akan lihat setelahku nanti akan banyak perpecahan yang sangat keras. Maka apa nasihat Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka biar kamu selamat, hendaklah kau pegang sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang dengan gigi gerahamu. Wa iyyakum wal umurul muhdatsat, jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah sesat. Hadis riwayat Syekh Albani, Sahih Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Dalam hadis pertama, ya Rasulullah, qalu wa man ya Rasulullah. Rasulullah, siapa kelompok yang selamat tadi? Nabi memberikan kode, ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jemaah sekalian, dari nas ini kita tahu di akhir zaman agama ini akan terpecah-pecah.
dengan kelompok-kelompok. Dan kata Nabi, semua masuk neraka. Dalam keterangan para ulama ini maksudnya neraka meskipun tidak kekal. Jadi kalau dibuat lingkaran itu, lingkaran besarnya Islam. Islam ini semuanya berhak masuk jannah. Tapi kalau dosanya kebanyakan mampir ke neraka, gitu ya. Amaman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi begitu. Nah, dalam lingkaran Islam besar itu ada kelompok macam-macam. Kelompok-kelompok Islam tapi ngikuti kelompok ini. Ada sejak zaman Nabi ada ya, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah ini sebagian mengatakan sudah luar Islam. Terus nanti ada mungkin macam-macam. Kemudian nanti ada lingkaran Ahlu Sunnah. Inilah orang yang ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, kalau kita ingin Islam yang seperti zaman Nabi, berarti kita mengikuti siapa? Nabi dan sahabat. Tadi sebutkan Nabi semua masuk neraka. Siapa yang enggak Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ngapal tadi pula iso ta bol sithik ya. Apa tadi? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ayo diwaca bareng. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ulangi. Wa ashabi. Tanya orang Islam sing terus sing piye? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ngikuti anak siapa nih? Rasulullah dan ashabi dan ikuti sahabatku. Itulah patokan kita dalam beragama ini. Jangan bingung, jangan malah kan ada yang malah ini, wah ngaji macam-macam, bingung aku rasa ngaji lah gitu. Tapi ada yang semangat ngaji keliru gitu. Nah maka kita patokannya ngaji itu, belajar agama itu patokannya mengikuti Nabi dan para sahabat. Itu sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nanti gitu semuanya. Loh, berarti ini siapa? Ya siapa saja. Tidak milik sebuah kelompok. Enggak. Iki milik NU, iki milik Muhammadiyah, iki milik MPA apalagi, Al-Irsyad. Enggak. Siapa saja. Kelompok apapun asal komitmen berislam mengikuti Nabi dan sahabat itu terkategorikan berislam yang benar. Gitu ya. Jadi ini harus kita pahami sehingga kita tidak menjadi orang yang ta'assub dan sebuah kelompok saja. Nah, baik. Saya bacakan makalahnya. Disinilah kita harus jeli bagaimana agar keislaman kita yang merupakan modal utama sukses dunia akhirat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi supaya enggak salah berislam maksudnya. Maka ketika Islam telah berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, kita harus menentukan gender Islam yang ori. Nah, Islam yang ori itu yang gimana? Ya tadi yang ma'ana alaihi wa ashabi, kemudian oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, keponakan Rasulullah atau sepupu Rasulullah, yang ketika menafsir ayat bahwa di akhirat nanti ada orang yang tabyadul wujuh atau suatu wujud, ada yang wajahnya putih dan hitam, dia memberikan jawaban yang putih wajahnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Maka mulailah terkenal siapa saja yang berislam seperti zaman Nabi itu disebut pengikut Islam ahlus sunnah wal jamaah gitu. Jadi ini miliknya siapa saja yang ikuti Nabi dan sahabat.
Jadi ini ono sing marah-marah, asal wajah itu aku, kowe ora. Itu berarti dia terlalu apa jenenge? Atau ngajimu karo kiaiku enggak, berarti enggak alusunnah. Si alusunnah itu karo kiaiku. Ini sejak kapan ada kaidah seperti itu gitu kan? Selama ustadz-ustadz yang ngajar itu mengajarkan mendasarkan kepada kaidah kaidah sunnah, yaitu kelompok yang lurus, berarti jangan dianggap kelompok yang sesat. Ini yang hari ini perlu kita pahami supaya kita tidak justru malah merasa paling benar, gampang nyela-nyela yang lain, merasa ahlus sunnah ya aku liane enggak usah terlalu seperti itu. Kita berusaha bahkan kalau bisa ahlus sunnah diperbesar, orang-orang yang mengikuti sunnah itu diperbesar terus sehingga yang ahlul firqah tadi semakin sedikit. Nah, siapa ahlul firqah? Ahlul firqah ya selain ahlus sunnah wal jamaah. Sedikit cerita ya, ceritanya begini jamaah sekalian. Dulu kan Rasulullah datang membawa agama Islam, iya kan? Kemudian begitulah Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabat. Islam berkembang dengan baik, sahabat-sahabat juga berislam seperti zaman Nabi. Kemudian di akhir-akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu muncullah fitnah yang akhirnya Khalifah Utsman terbunuh. Nah, itu saat itu muncul seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Sabah, yang dia ketika masuk Islam pengen dipuja, pengen disanjung, ternyata sahabat Utsman tuh datar saja. Dia sakit hati, kemudian membuat aliran namanya aliran Syiah. Kenapa Syiah? Dia dulu kan ngepro sama sahabat Ali, bahkan menganggap Ali itu tertawai Ali itu Tuhan, sampai seperti itu Abdullah bin Sabah itu, karena memang dia ingin merusak Islam dari dalam. Orang Yahudi ini memang merusak agama Kristen itu yang rusak juga Yahudi. Itu Paulus Yahudi masuk Kristen, kemudian bersekutu dengan raja zaman itu, raja mana itu, Romawi yang sudah bertauhid, masuk Kristen yang orang Islam, kemudian membisikkan Tuhan itu 3. Akhirnya karena raja Romawi biasa punya Tuhan banyak, akhirnya milih Tuhannya 3 saja, jangan 1 gitu. Yang Tuhannya 1 dikejar-kejar gitu, akhirnya muncullah agama Kristen yang bertuhan 3. Aslinya zaman Nabi Isa Tuhannya ya 1. Yang rusak siapa? Yahudi, Paulus. Kemudian zaman sahabat yang rusak Islam dari kelompok Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah, membuat kelompok apa tadi? Syiah. Nah, ketika Khalifah Ali kemudian berperang dengan sahabat Muawiyah, kemudian mereka diajak damai bermusyawarah, kemudian akhirnya apa? Ada kelompok yang nggak cocok, nggak setuju dengan permusyawaratan itu, dan bahkan langsung mengkafirkan sahabat Ali. Ini kelompok yang gampang mengkafirkan, namanya kelompok apa? Khawarij, yang mungkin sampai sekarang masih ada turunannya ya, tapi dimulai di situ, pokoknya kafir. Seringnya apa? Muda-muda, yo ahli ibadah, tapi kurang fakih kepada agama dan tidak mau rujuk pada ulama. Maka Khawarij pada masa itu nggak ada di kalangan sahabat, anak-anak baru muda. Terus nanti muncul lagi ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, terus berkembang sampai kemudian ada, kalau jangan tahu, di India ada namanya Ahmadiyah. Tahu ya, Ahmadiyah yang nabinya bukan Nabi Muhammad, nabi terakhirnya, tapi Nabi Mirza Ghulam Ahmad, nabi palsu maksud saya. Nabi Mirza Ghulam Ahmad dari India. Kok muncul? Karena itu menguntungkan Inggris. Inggris itu dulu jajah India. Nah, ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu tidak boleh melawan penguasa Inggris. Karena memang ini didesain oleh Inggris untuk membantu gerakan
mereka. Dia berkembang sampai ke Indonesia, pusatnya dulu di Parung, Bogor. Termasuk pernah kayaknya di Sragen tuh ada radionya itu ya. Muncul juga zaman Belanda kelompok Ingkaru Sunnah dan bermacam-macam itu. Muncul kelompok-kelompok sampai ada kelompok-kelompok nabi palsu. Dulu rame Lia, siapa itu? Lia Eden apa Eden sih? Eden ya. Lia Eden gitu. Yang muncul kalau Nabi Bogor, Nabi Musodek apa itu. Jadi itulah kekacauan kelompok-kelompok itu, maka kita tidak usah bingung kemana-mana. Pokoknya aku melu ajaran Nabi dan para sahabat, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau juga namanya lain lah salah ngikuti manhaj salafu soleh, atau disebut firqatul najiyah atau taifah mansurah. Itu ya meh podo-podo. Ahlus Sunnah, firqatul najiyah, taifah mansurah, pengikut salafu soleh. Ini bukan milik golongan tertentu. Jangan sampai sekarang ini kan kalau sing ngaku orang kayak aku ya orang Salafi gitu ya. Salafi sing aku ya enggak. Nah, itu enggak. Semuanya siapapun yang berkeinginan mengikuti Nabi dan sahabat itu berarti dia salafiyatul manhaj, mengikuti salafu soleh. Jadi tidak boleh diklaim milik kelompok tertentu, karena ini siapa saja yang mengikuti Nabi. Mengapa kita mengikuti salafus soleh? Mengapa mengikuti para sahabat? Dasarnya surat At-Taubah 100. Saya tuliskan. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiqunal awwalun. Sabiqun apa? Sabaqah, orang-orang yang terdahulu, orang-orang pertama terdahulu. Siapa? Minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Muhajirin ansor ini muridnya Nabi, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik dari tabi'in sampai hari ini kita. Siapa saja. Tidak ada tulisan kelompoknya, organisasinya kudu ini, tidak ada. Tapi siapa saja. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Wa adalum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawah sungai khalidina fi abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah al-fauz, keberuntungan al-'adzim, yang agung. Ini dasar mengapa sih kalau ditanya kenapa sih kalau memahami Islam kok ngikuti sahabat? Dalilin di antum tinggal ngapal surat apa tadi? At-Taubah ya 100. Ini urung ngapal ayatnya ya apal sejenenge surat ya. Oh, itu Taubah 100 lagi buka Quran ini lumayan. Nanti kita tahu. Kemudian Allah juga mencela orang yang mengikuti bukan jalan orang beriman. Disebutkan surah An-Nisa 114, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira.
Siapa yang yusyaqiqir Rasul, memecah belah atau menghalangi Rasul, jalan Rasul setelah jelas petunjuk itu dan mengikuti bukan jalan orang beriman. Nah, orang beriman pertama kali siapa? Muhajirin dan Ansor. Maka kami palingkan dia dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, nggak ngikuti sahabat aja bisa masuk neraka, apalagi mencela sahabat. Kan ada kelompok yang mencela sahabat ketika cerita tentang membaca ayat tentang tauhid langsung terjemahnya apa itu Abu Bakar dan Umar, kurang ajar. Fadhbahu baqarah, ada gitu kan, sembelilah sapi betina. Tafsirnya apa? Itu Aisyah. Kurang ajar ya itu. Nah ini ada kelompok seperti itu, kelompok yang kurang ajar seperti itu. Ya, mereka tentu sangat dimurkai Allah ya, karena mereka tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Begitu pula banyak hari ini orang yang mau Islam semau sendiri. Mungkin kalau dalam dunia kenyataan para politikus itu sebagiannya ngomong agama itu jangan dibawa-bawa ke wilayah publik, karena agama itu wilayah privasi. Ini pikiran apa ini? Ini pikirannya orang Eropa sekuler yang dijejilkan kepada anak-anak muslim yang sekarang jadi politikus sehingga menganggap kalau berpolitik itu nggak boleh membawa agama. Kalau politik nggak ada agamanya, ya malah jadi komunis. Kenapa? Yang penting menang, jujur nggak jujur, salah nggak salah, yang penting menang, menghalalkan segala cara. Itu contoh politik yang nggak punya etika, yang punya adab, yang nggak ada nilai ibadah, hanya meraih kekuasaan, akhirnya brutal. Gitu. Itu contoh. Tapi kita kejejelan itu, dijejeli itu oleh orang-orang yang berpaham sekuler. Ini juga problem besar ini oleh umat Islam ini, banyak yang sekulernya juga luar biasa. Belum nanti yang kenal liberal, bebas, LGBT nggak apa-apa lah, itu kan kodrat, kenapa dilarang? Gimana nggak dilarang? Memang kodrat, semua takdir, tapi kalau itu boleh, kenapa Nabi Lut kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kalau semua LGBT, berapa tahun kemudian manusia musnah nanti, nggak ada turunan lagi, ya kan? Kok nggak mikir kayak gitu? Nah ini, maka itulah contoh berislam sakarepe dewi, nggak ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti jemaah sekalian, ketika kita sudah di alam akhirat, kita nanti kan mangkalnya di mahsyar ya. Ada hisab, ada apa. Nanti kita usahakan cerita juga kan bab akidah. Nanti itu kita ditunggu Nabi di sebuah telaga, namanya Al-Kautsar itu. Itu nanti ada orang yang mendekat malah lari, sini, lari. Syarudat lari dari Nabi, dipanggil lagi. Ada yang cerita, ya Rasulullah Muhammad, kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ternyata mereka berislamnya mau sakarpe, tidak ikuti Quran, nggak ikuti Sunnah, nggak ikuti para sahabat. Itulah jadinya seperti itu kalau berislam semau sendiri. Nauzubillah min. Kemudian nasihat seorang sahabat senior namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat ini sebenarnya sahabat yang ini ya, dulunya itu cuma tukang angon. Ini contoh betapa Allah memuliakan orang karena ilmunya. Beliau itu tukang angon, kemudian Nabi itu lewat, kemudian minta tolong, Mas Angon gitu ya, aku mau minta susu kambingmu. Ini Tuhan, miliknya Tuhan saya, bukan milikku. Saya nggak berani ngasih, kan bukan milikku. Yaudah aku dipinjemi kambing yang tidak mengeluarkan susunya. Jika pinjemi kambing kecil, Nabi doakan, tiba-tiba susunya menggelembung, diperes langsung keluar air susu. Kasih Abu Bakar, Rasulullah. Ibnu Mas'ud
Melomo, kok iso gitu ya. Kalau bahasa kita, ini kenapa terjadi? Akhirnya aku buat diajari ini ilmunya apa wae sana. Akhirnya terus diajari Nabi dan menjadi ulama besar namanya Abdullah bin Mas'ud, jadi ulama besar dan dia menjadi pejuang Islam yang luar biasa. Sampai ketika belum naik pohon itu kan tersingkap betisnya, kelihatan kecil kurus gitu ya. Para sahabat tertawa karena cilik banget betisnya. Apa sabda Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, demi Allah betisnya Ibnu Mas'ud ini nanti kalau di akhirat, kalau ditimbang dengan gunung Uhud, berat betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena dia seorang ahli ilmu, ahli ibadah, pejuang, mujahid, lengkap lah gitu. Ya, itu Ibnu Mas'ud. Nah, beliau ingatkan kita, man kana minkum muta'assiyan. Siapa di antara kalian yang mau mengikuti falyata'assa bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ibu ingin aku pengen jadi wanita idola. Ya jangan ikuti artis hari ini, ikutilah Ibu Aisyah, Ibu Khadijah, kan begitu ya. Apa sih Ibu Khadijah kok sampai Nabi itu tidak bisa melupakannya? Sampai ada sepupunya atau sedulurnya Khadijah lewat namanya Halah, langsung Khadijah dilihat, orang sebule Halah kan saking cintanya. Kenapa sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu tuh sama Khadijah padahal sudah wafat? Ini kan kalau ingin niru istri yang ideal ya tirulah Khadijah. Kayak apa Khadijah itu kan begitu misalnya. Kalau ingin tiru siapa lagi itu maksudnya begitu ya. Ngikuti sahabat Nabi. Innahum kanu abarra hadzal ummati quluban. Mereka itu di antara umat Muhammad ini orang yang baik hatinya, bersih hatinya, tidak gampang iri dan macam-macam. Wa maquha ilman, ilmunya paling dalam. Wa aqall wa takallufan, paling sedikit suka membebani diri yang terlalu berat. Wa aqwam wa hadiyan, petunjuknya paling lurus. Wa ahsanu wa akhlaqon, akhlaknya paling bagus baik. Ikhtarahumullah azza wa jalla li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqamata dinihi, dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah kemuliaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah langkah-langkah mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka sesungguhnya di atas petunjuk yang lurus. Gitu. Ya, begitu. Dari fakta ini sekali kita simpulkan bahwa pemahaman yang lurus dalam berislam hanya satu, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan siapapun yang ikuti dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Sampai sini dulu, masih ada waktu sekitar 7 menit, mungkin kita kasih waktu ya untuk mungkin dialog. Kalau ada yang mau bertanya atau menambah, saya persilakan. Ya. Yang sudah disampaikan kepada kita semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Monggo ibu barangkali ada yang bertanya